Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genre di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana nih aktivitas kalian selama di rumah aja? Sudah bosan? Atau timbul kreativitas baru? Mungkin kalian juga ikut yang sekarang lagi booming, latih challenge atau TikTokan, dan banyak sekali sebenarnya ya challenge yang kemudian bermunculan di sosial media karena kita rasa semuanya pada bosen di rumah. Dan ya nggak hanya orang dewasa, anak-anak tentunya, karena sudah hampir 3 bulan ya lamanya belajar di rumah, tidak bertatap muka langsung dengan guru, kemudian banyak keluhan dari orang tua, ternyata pembelajaran anak-anak itu susah dan lain-lain. Yang bekerja di rumah juga begitu, menghabiskan kuota, susah cari sinyal untuk meeting online, pembahasan secara online dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita sekarang akan memasuki yang namanya new normal. Ya, kita tahu semuanya di sini semua pada bosan gitu. Remaja pasti bosan, nggak bisa ketemu pacarnya, nggak bisa ngedate ya kan, dibatasi, hanya bisa video call, hanya bisa telepon. Terus yang lain, anak-anak gak bisa bermain dengan leluasa, meskipun kita tahu ya di beberapa nggak semua masyarakat mematuhi peraturan pembatasan sosial selama adanya COVID-19 ini. Tapi mau nggak mau memang kita juga harus kalau istilahnya pemerintah adalah kita harus berdamai dengan COVID-19 ini. Kalau menurut aku sih memang kita mau nggak mau juga harus menjalankan aktivitas seperti biasa meski dengan adanya COVID-19 ini. Karena yang namanya virus itu memang nggak bisa hilang secara keseluruhan ya. Mungkin nantinya harus ada yang namanya vaksin. Harus ada yang namanya vaksin, dimana pasti itu ada di luar pemikiran masyarakat yang ini adalah konspirasi, ini adalah apalah itulah. Yang jelas virus ini ada di depan mata kita, dan bagaimana kita harus bisa menanganinya, bagaimana kita bisa menjaga diri kita sendiri, menjaga saudara kita, menjaga keluarga kita tetap dalam lingkungan yang aman, tetap dalam lingkungan yang sehat, dan kita terhindar dari yang namanya virus COVID-19 ini. Dan ngomong-ngomong soal new normal, aku nggak akan bahas secara panjang lebar new normal itu apa dan mengapa harus ada new normal. Aku rasa teman-teman juga udah pada tahu dan udah pada banyak membaca artikel-artikel yang ada di sosial media. Cuman aku ingin menyoroti yang ada di sosial media ya. Kalian bisa lihat di layar kaca kalian. Di situ kan banyak banget itu ada yang bersikap positif dengan adanya keputusan atau kebijakan new normal ini. Ada yang juga kontra dengan kebijakan itu, ada yang mengatakan ini, mengatakan itu, seperti yang ada di layar kaca kalian, bisa kalian lihat. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih tentang new normal? Kalian boleh komen di kolom komentar, apakah new normal ini memang harus berjalan atau tetap harus PSBB atau bagaimana. Tapi dari beberapa artikel ataupun dari beberapa informasi yang aku dapatkan, yang sudah aku pelajarin, bahwa new normal ini pun juga nantinya untuk saat ini tidak akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, tetapi hanya di daerah yang berzona hijau atau yang dinilai aman dan tingkat kedisiplinannya tinggi atau ya cukuplah gitu.
Dan nantinya juga akan ada evaluasi di mana apakah dengan adanya new normal ini justru membuat angka positif COVID-19 ini semakin tinggi atau seperti apa. Yang jelas untuk aku akan ngajak kalian untuk bagaimana sih kita bisa menghadapi era new normal ini. Yang pertama tetap jaga jarak. Mau nanti sekolah akan dibuka atau seperti apa, tetap harus ada jaga jarak. Kemudian di tempat kerja juga begitu, harus jaga jarak antara rekan kerja. Di fasilitas-fasilitas umum seperti di pom bensin, kemudian di mall, di tempat makan atau yang lainnya yang sudah diperbolehkan untuk beroperasi kembali, tetap harus utamakan jaga jarak. Yang kedua adalah masker. Kalau untuk masker ini udah banyak ya sekarang di swalayan, di minimarket itu juga udah banyak, tapi tetap aku sarankan untuk teman-teman semuanya memakai masker kain. Buat cewek-cewek nggak usah takut, pakai masker tetap kelihatan cantik kok. Aku lepas lagi ya karena suaranya nggak kedengeran. Masker, tetap gunakan masker dimanapun kalian berada. Terus kalau nggak berkepentingan banget ada kegiatan di luar, jangan dulu. Untuk sementara ini teman-teman juga tetap harus lebih baik di rumah aja. Dan jangan lupa bahkan anak-anak sekarang juga udah banyak ya masker anak, masker untuk bayi dan lain sebagainya. Kalau untuk bayi sih lebih baik, kalau nggak ada yang penting-penting banget, lebih baik bayi nggak perlu dibawa keluar. Jadi tetap harus gunakan masker. Yang ketiga, hand sanitizer. Mau yang pakai spray atau yang gel, tetap aja. Jadi buat aku, untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk sediakan hand sanitizer. Kalian harus bawa kemana-mana, apalagi ke tempat-tempat yang tidak disediakan cuci tangan. Tapi kalau kalian berada di tempat yang disediakan cuci tangan, ada air mengalir, kemudian ada sabunnya, kalian lebih baik untuk cuci tangan. Karena hand sanitizer ini hanya bisa digunakan ketika kondisi tangan kalian tidak kotor-kotor banget gitu. Jadi kalau kalian habis pegang tanah, pegang apa, atau makan pakai tangan, kan nggak bisa langsung menggunakan hand sanitizer. Kalian harus cuci tangan. Jadi hand sanitizer ini aku saranin untuk kalian pakai ketika memang kalian tidak bisa menemukan tempat cuci tangan. Ada 3 tips yang udah aku selama pelaksanaan new normal. Jadi meskipun sudah dikatakan new normal, tapi tetap harus, yang pertama jaga jarak, yang kedua pakai masker, dan selalu bawa hand sanitizer yang spray maupun yang gel, terserah kalian punyanya yang apa. Kemudian jangan lupa yang keempat, selalu jaga kebersihan badan, terus lingkungan sekitar rumah. Kalau habis kemana-mana jangan lupa selalu mandi, ganti pakaian gitu. Dan jangan sembarangan selalu pegang area muka, hidung, mata, mulut gitu. Jangan sembarangan. Kalau kalian belum cuci tangan, belum bersih-bersih, jangan sembarangan pegang area muka. Dan yang kelima, mungkin kalian bisa pakai face shield. Di sini aku nggak ada face shield ya, jadi aku nggak kasih gambarnya. Mungkin kalian boleh pakai face shield dan lain sebagainya. Yang jelas
buat kalian semua, bagaimanapun kalau kalian bosen dan lain sebagainya, sebentar ada suara motor, tetap tetap semangat, karena semangat itu juga menjaga imunitas tubuh kalian. Jadi jangan, aduh aku bosen nih di rumah, terus stres, kebanyakan mikir gitu. Meskipun kalian harus belajar di rumah misalnya, harus belajar di rumah, harus bekerja di rumah, tetap semangat, tetap senyum, jelek banget tetap senyum dan jaga kebersihan, tetap gunakan masker seperti tips-tips yang tadi sudah aku berikan. Udah itu aja sih sebenarnya untuk persiapan new normal ala sini adalah anak remaja. Aku masih remaja loh. Udah sekian itu aja video aku kali ini, semoga kalian suka. Mohon maaf kalau aku banyak ngomong, aku juga masih belajar, masih bingung banget mau ngomong apa karena berkali-kali tik sih sebenarnya ini tadi dan gagal melulu. Jadi yang terakhir ini udah aku nekat aja, udah daripada aku tik-tik berkali-kali. Dan sekian dari aku, mohon maaf apabila ada salah kata yang menyinggung, yang membuat hati kalian sakit dan lain sebagainya. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari aku, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.